Hai hai hai, selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Akhir-akhir ini nih bosku, aku sempat ngeliat nih di sosial media mengenai tutorial cara membuat disinfektan. Nah, tutorial seperti ini nih harus dicermati dengan benar loh bosku. Sebab kita nggak bisa nih mencampur beberapa zat kimia berbahaya karena nantinya bisa menyebabkan racun loh. Rata-rata jika ingin dilarutkan, maka zat disinfektan sebaiknya dilarutkan dengan air yang sesuai aturan pakainya. Nah, kita harus pandai nih bosku menyaring informasi ya. Jangan sampai salah-salah malah kita yang dirugikan. Nah, seperti biasa nih bosku, hari ini hari Rabu tanggal 15 April 2020, kita akan mulai saja nih market review kita hari ini dengan episode How Would You Feel? Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita langsung saja nih mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Import Price Index month on month yang turun dari sebelumnya minus 0,7% menjadi minus 2,3%. Kemudian ada dari US Export Price Index month on month yang turun dari sebelumnya minus 1,1% menjadi minus 1,6%. Kemudian ada dari Indonesia Bank Indonesia 7DRR yang tidak berubah di 4,5%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Piridam Pharma Tbk atau PYFA yang meraih penjualan bersih 247,11 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019 turun tipis dari penjualan bersih 250,44 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Singaraja Putra Tbk atau SINI yang raih pendapatan dan penjualan hingga periode 31 Desember 2019 menjadi 223,5 miliar rupiah, turun dari pendapatan 228,7 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Pan Brothers Tbk atau PBRX yang menargetkan penjualan 100 juta washable masker hingga akhir Mei 2020 mendatang dari bisnis.com. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, IHSG ditutup menguat 82 poin atau 1,79% menjadi 4.706. Sektor industri dasar, infrastruktur, pertambangan, keuangan, barang konsumsi, dan agrikultur bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 427 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini dimulai dari gelombang kedua. IMF kembali menyampaikan kemarin bahwa mereka memprediksikan bahwa lockdown dalam skala besar akan menimbulkan resesi yang terdalam dalam kurun waktu 1 abad. Dan IMF memperingatkan bahwa perekonomian dunia akan mengalami kontraksi ekonomi dan pemulihan akan menjadi sesuatu yang lebih buruk apabila wabah virus corona tidak diantisipasi kembali. Sehingga hal ini kita tidak kembali bersiap, namun kita sudah siap untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan dengan mitigasi resiko yang sudah disiapkan. Jangan sampai tindakan dan langkah-langkah tersebut baru dilakukan setelah dampak tersebut terjadi. Dalam laporan IMF untuk World Economic Outlook yang pertama sejak penyebaran virus mulai merebak, mereka memperkirakan bahwa GDP global akan mengalami penurunan sebanyak 3%. IMF juga mengatakan bahwa apabila proyeksi mereka benar, maka output di pasar maju dan berkembang akan terjadi penurunan sampai dengan tahun 2021. Itu artinya rebound perekonomian yang berbentuk V akan hilang, karena durasi wabah virus lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya. IMF juga mengatakan bahwa langkah-langkah fiskal perlu terus ditingkatkan jika aktivitas ekonomi terus berlanjut mengalami pelemahan. Kemudian cerita selanjutnya adalah China is back. Rilis data ekonomi Cina menunjukkan surplus neraca perdagangan 19,9 miliar dolar bulan Maret 2020 di mana bulan sebelumnya mengalami defisit sebesar 7.096 miliar US dollar.
Dengan surplusnya neraca perdagangan tersebut diharapkan perekonomian Cina bangkit kembali karena wabah virus corona yang sudah mulai turun pada Maret. Meskipun mengalami surplus, pelaku pasar beranggapan kemungkinan kinerja perdagangan masih bisa saja tertekan dalam beberapa bulan ke depan mengingat di tengah krisis kesehatan atas pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh negara sehingga akan mengganggu rantai pasokan dan menekan ekonomi, menyebabkan guncangan pada sisi penawaran dan permintaan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sama seperti hari kemarin. Melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada hari Selasa, Gubernur Bank Indonesia yaitu Peri Warjio menyampaikan strategi Bank Indonesia guna melewati masa-masa sulit di tengah perlambatan dunia saat ini. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada 4,5%. Selain itu, Bank Indonesia kembali menurunkan giro wajib minimum dan membebaskan kewajiban tambahan giro terkait pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM perbankan. Selain itu, Bank Indonesia juga kembali menurunkan GWM rupiah sebesar 200 basis point untuk bank umum konvensional serta 50 BPS untuk bank syariah. Bank Indonesia juga tak memberlakukan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan RIM kepada seluruh bank untuk periode 1 tahun. Kedua kebijakan ini berlaku mulai 1 Mei 2020. Di lain sisi, Bank Indonesia juga memperluas cakupan ekspansi operasi moneter dengan menyediakan term repo tak hanya bagi perbankan tetapi juga korporasi. Sementara untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan serta terkait penurunan GWM rupiah tersebut, Bank Indonesia turut menaikkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM sebesar 200 BPS untuk bank umum konvensional dan 50 BPS untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah. Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN atau SBSN yang akan diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana. Dengan demikian, Peri menilai seluruh rasio PLM dapat langsung direpokan ke Bank Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menambah pembiayaan defisit fiskal oleh pemerintah. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.596 hingga 4.760. Kemudian kita akan masuk ke stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBTN, kemudian yang kedua ada dari Pegas, dan yang ketiga ada dari Wika. Kemudian kita akan masuk ke dua saham pilihan pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari MAPI atau PT Mitra Adi Perkasa Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 500 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari PBRX atau PT Pan Brothers Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 195 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 175 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Told you I love you. It's just something that I want to do. Taking my time. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. You are the one, girl, and you know that it's true.